Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua di konstruksi baja dimanapun panjenengan semua berada, maupun teman-teman orang awam yang mau membuat gudang atau memang ada project ingin membuat sebuah warehouse ya, karena memang pengelolaan retail ke depan kan memang lebih banyak di aktivitasnya di pergudangan. Jadi memang ke depan itu pola-pola perilaku konsumen itu lebih ke arah kalau pembelian ya langsung dari online, jadi nggak lewat display secara umum, tapi langsung melalui online. Dan kebanyakan ke depan itu akan lebih banyak orang-orang akan membuat gudang, atau istilah bahasanya itu kalau perilaku konsumen itu dark retail lah. Nah, jadi yang ingin saya bahas pada kesempatan kali ini adalah bagaimana cara menentukan bentang sebuah gudang. Misalnya ini 20 meter itu bagusnya pakai profil apa begitu. Nah, jadi memang ada beberapa hal ataupun ada beberapa alternatif yang sudah saya rangkum terkait bagaimana cara menentukan profil yang tepat untuk sebuah bentang gudang begitu. Ada yang profilnya kebesaran, kekecilan, atau pas, atau bagaimana, coba kita nanti telisik. Dan juga teman-teman yang menyimak mohon di komen ya apabila penjelasan saya ada yang kurang pas ataupun kurang relevan. Jadi teman-teman langsung saja, jadi saya nggak akan menghitung secara rumus ya, momen inersia, momen aksial, ataupun kayak apapun, tapi saya lebih akan secara praktisi langsung, karena kan kami sendiri kan bergerak langsung di lapangan. Jadi memang yang namanya teori itu juga ada sedikit perbedaan dalam mengaplikasikan di lapangan. Jadi ini teman-teman yang sudah saya rangkum bagaimana menentukan bentang sebuah gudang. Jadi dalam tabel yang hijau ini yang teman-teman bisa lihat itu, misalnya dalam bentang 10 meter. Jadi bentang 10 itu maksudnya dari sumbu kolom ini sampai ke kolom ini. Nah, ini yang dimaksud bentang itu di sini. Yang dimaksud bentang ini kan 10 meter. Dalam rangkuman di sini itu sudah harus memakai WF 200 per 100 dan kolomnya adalah 350, dan ini merupakan dimensi rafter baja konvensional yang sudah dirangkum oleh Yahya dan Henry TA tahun 96, dan ini juga memang sudah dihitung melalui SAP 2000. Dan biasanya memang standar yang kayak gini itu hitungannya menggunakan beban angin, beban hidup, dan lain sebagainya. Namun yang sudah di lapangan itu biasanya kalau bentang 10 itu kita cukup pakai rafter 150. Jadi ada perbedaan ya, di sini ada 200, dan ini ada juga yang saya pakai itu biasanya 150. Ini berdasarkan dari apa? Nah, ini berdasarkan dari pengalaman kami di lapangan, bagaimana kalau bentang di angka 5 sampai 14 meter itu kalau pakai rafter 150 ataupun WF 150 itu sudah cukup. Maksudnya sudah cukup di dalam hal ini yang sudah yang saya pakai itu cukup bagus. Namun kalau sudah mendekati 14 ya, misalnya kalau di angka 10 itu pakai WF 150 itu sudah bisa. Cuman kalau sudah mendekati angka 15 itu baiknya stiffener itu diperkuat. Maksudnya diperkuat itu plat mana ya? Lah ini plat pengaku tegangan baja itu diperkuat. Jadi misalnya kalau bentang 10 itu cukup 1,5 meter jarak antar stiffener. Nah, kalau jarak bentangnya 14 meter maka dibuat per 1 meter biar ketegangan dalam flanknya itu lebih tegang begitu. Jadi lebih kuat. Itu. Jadi ada sedikit perbedaan untuk
menyikapi terkait menentukan panjang rafter yang digunakan dalam penentuan sebuah warehouse ataupun sebuah gudang. Kemudian untuk kolom sendiri, kalau di sini kan rekomendasinya WF 350. Nah, kalau di kita yang biasa kita kerjakan itu kolom dindingnya kalau pakai WF 150 itu sudah berani, tapi persyaratannya adalah kolomnya harus berbentuk dinding tembok, karena dengan dinding tembok otomatis kan pasti ada tambahan kolom praktis dan juga ada tambahan balok praktis. Jadi tambahan tersebut juga bisa menambah kekuatan sebuah kolom. Tapi kalau misalnya kolomnya berdiri sendiri, itu lah berdiri kayak gini ya, nggak ada temboknya, plong-plongan gitu. Nah, plong-plongan kayak gini ya, itu kami merekomendasikan tetap pakai WF yang 200, karena memang kekuatan ataupun beban dari atap itu tersendiri itu memang sudah cukup besar. Maka kalau di WF 150 ditakutkan nanti ada lendutan ataupun tegangan sehingga menyebabkan erection begitu. Kemudian selain itu ketinggian juga berpengaruh. Ketinggian, misalnya ini rata-rata kan yang namanya gudang tingginya kan 6-9 meter untuk dinding sampingnya ya. Nah, maka untuk di titik yang ini kami merekomendasikan adalah tinggi maksimalnya di angka 6 meter. Dan ini untuk menjaga kewaspadaan kita terkait momen gaya aksialnya yang terlalu besar. Selain itu juga kenapa saya bisa merekomendasikan angka-angka seperti ini juga biasanya karena kita di tim pelaksana di lapangan, maka memang biasanya itu kita sudah dapat gambar dari proyek ataupun konsultan itu sendiri. Jadi memang yang sudah yang kami pelajari, yang kami pahami di lapangan, mereka konsultan, mereka pemilik proyek itu sudah merekomendasikan untuk pakai profil seperti ini itu sudah cukup kuat untuk membangun sebuah warehouse begitu. Kemudian selanjutnya adalah plat stiffener ya, mohon maaf. Stiffener itu tadi juga ada pengaruh dari cording yang dipakai. Misalnya rata-rata cording kan pakai yang cording CNB 100, 125, 150 itu juga pengaruh terkait kekuatan rafter itu sendiri. Kemudian ada juga tali angin. Tali angin itu juga membuat tambahan kekuatan dari sebuah rafter itu sendiri. Jadi semakin besar juga spanner ataupun tali anginnya juga akan menambah kekakuan rafter itu sendiri. Jadi memang ada sedikit perbedaan, mulai dari ini secara teoritis, kemudian ini secara praktisi ataupun secara lapangan. Misalnya di bentang 10 itu pakai WF 200, dari kita yang di lapangan itu 150 udah cukup. Dan bentang 12 itu sudah pakai WF 200, masih sama, kita juga masih sama. Nah, di angka 14 ini sudah pakai WF 200 per 200, kolomnya juga 350, dan kita itu masih sama di angka maksimal 14 meter itu pakai WF yang 150 itu masih berani. Kemudian di bentang 16 itu rekomendasinya itu di WF 250, sementara kita masih merekomendasikan untuk di WF 200 itu berani. Kemudian misalnya di 20, bentang 20 WF nya harus pakai yang 300, sementara kita masih berani di angka WF 250.
Kemudian misalnya di angka 28 WF nya 350, kolomnya sudah pakai yang 500, maka masuk di sini kita rekomendasinya bisa di WF 350 ya, karena ini bentang tadi yang 28 ini masuknya di sini ya, itu bisa pakai WF, masih bisa pakai WF 350 atau pakai WF 250 yang dibikin Castella ataupun di honeycomb menjadi WF 375. Jadi sedikit saya bahas tentang Castella itu sendiri adalah jenengan tahu itu biasanya ya kayak gini, bolong-bolong gitu. Itu merupakan sebuah teman dari teman-teman baja bagaimana plastik modulus pembuatan Castella ini tentunya sudah sudah diuji coba, ternyata memang ada kenaikan beban ataupun kenaikan kekuatan di angka 1,5% begitu. Misalnya di angka WF 250 ini Castellanya menjadi 375. Kemudian momennya nanti naik yang tadinya, sehingga kekuatannya naik 1,5 kali lipat. Jadi misalnya WF 250 kan setengahnya 175, maka kekuatannya setara WF 375, namun beratnya masih tetap WF 250 ditambah welding begitu. Jadi semakin kuat tapi beratnya itu masih tetap ringan. Jadi itu teman-teman terkait sedikit pembahasan tentang penentuan panjang ataupun bentang rafter gudang dan profil yang dipakai ya. Semoga bisa sedikit menambah wawasan, dan tentunya kami selalu membuka diri jika ada hal-hal yang kurang pas ataupun yang kurang relevan, mohon dikasih ke komen dan di notice bahwasanya ini salah ataupun bagaimanapun. Tapi memang secara disclaimer ya, yang kami lakukan itu biasanya kita sudah mendapat ini dari konsultan project itu sendiri. Jadi kami di tim pelaksana itu pasti telah menimbang-nimbang ataupun sesuai dengan gambar yang dipakai, dan biasanya juga konsultan kan pasti sudah memikirkan tentang beban yang beban yang dipikul ataupun gaya inersia, gaya aksial dan lain sebagainya itu pasti sudah diperhitungkan. Jadi memang rekapan yang saya pakai ini adalah baik pengalaman, dan juga pengalaman itu tersebut juga kita dapatkan dari konsultan-konsultan, baik itu dari konsultan pemerintah, proyek-proyek pemerintah, dan juga konsultan dari proyek-proyek BUMN begitu. Jadi sekali lagi kalau ada sanggahan ataupun dari teman-teman ingin merevisi, dan juga ini salah satunya adalah terkait biaya ya. Coba kita misalnya bentang WF 10 sudah harus pakai WF 200, kita WF 150 aja sudah berani, padahal selisih harganya sudah cukup lumayan, dan itu memang salah satu hal yang menyebabkan perbedaan rekomendasi penggunaan profil baja bentang untuk gudang. Kenapa di ini masih berani di ini, memang salah satunya adalah akibat biaya itu sendiri. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah menyimak pada konten pada kesempatan kali ini. Jika ada yang salah mohon segera di komen ataupun di notice, dan segera jangan ragu untuk memberikan saran, kritik dan saran pada channel kami. Terima kasih, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.